ini mulai pinggir jalan ini sudah kepanjangan 3 km, 4 km ini pinggir-pinggir itu sudah kita kasih tanaman jangka panjang. Oh iya. Apa itu? Seperti ini, monggo. Nah, ini apokat. Seperti ini apokat. Yeah. Mangga, nangka. Iya. Jambu. Ya, seperti ini. Iya. Seperti ini. Di tengah kekhawatiran akan menurunnya debit air dan rusaknya lingkungan, muncul sebuah harapan dari desa kecil di Kabupaten Nganjuk. Harapan itu lahir dari ketekunan seorang warga bernama Pak Didik. Bapak Didik, usia 58 tahun, warga desa Pinggir, Kecamatan Ngelengkong, bersama masyarakat desa Sumberkepuh dan sekitarnya, memulai langkah besar demi menjaga alam sejak tahun 2021. Berawal dari rasa prihatin terhadap semakin berkurangnya sumber mata air, mereka mulai bergerak melakukan konservasi lingkungan. Meski sempat dianggap mustahil dan tidak masuk akal, semangat mereka tidak pernah padam. Dengan memanfaatkan lahan seluas 50 hektar di kawasan perhutani KPH Jombang, Pak Didik dan warga menerapkan sistem tumpang sari, sebuah cara bijak mengelola hutan tanpa merusak alam. Sekitar 12.000 pohon telah ditanam, mulai dari pohon mangga, alpukat, nangka, kelengkeng, hingga bambu, fikus ringin, dan aren. Semua ditanam untuk menjaga keseimbangan alam dan memperkuat sumber mata air bagi masyarakat sekitar. Kini, apa yang dulu diragukan mulai menunjukkan hasil nyata. Lingkungan menjadi lebih hijau, udara terasa lebih sejuk, dan harapan terhadap keberlangsungan sumber air kembali tumbuh. Gerakan ini membuktikan bahwa menjaga lingkungan tidak harus menunggu bantuan besar. Kepedulian, kerjasama, dan gotong royong dari masyarakat desa mampu menciptakan perubahan besar bagi masa depan. Tak berhenti sampai di sini. Pak Didik dan warga berencana menanam hingga 120.000 pohon lagi. Sebuah langkah besar untuk menjaga alam bagi generasi mendatang. Kisah Pak Didik mengajarkan satu hal penting. Alam akan menjaga kita jika kita mau menjaganya lebih dulu. Dari desa kecil di Nganjuk, lahir inspirasi besar untuk Indonesia. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Warta Global TV, jurnalis Sutomo, melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya di sini bersama Pak Didik, sebagai pemerhati lingkungan di mana beliaunya ini sangat memperhatikan tentang keseimbangan alam. Siap. Selamat siang Om. Sugeng rawuh datang gubuk kula di tengah hutan ini. Oh iya. Saya ingin melihat kegiatan Pak Didik untuk sehari-hari dan apa saja yang telah dikerjakan Pak Didik selama ini di sini. Alhamdulillah. Ini apa yang kita lakukan ini ya dari awalnya memang niat ingsun murni untuk ikut uri-uri menjaga keseimbangan alam. Di sini kita dengan menanam tanaman-tanaman jangka pendek, menengah, dan panjang seperti ini yang kita lihat seperti ini. Kira-kira sudah berapa tahun Pak Didik? Saya sebenarnya sudah ada 4 tahun lebih, cuma kita memulai action. Jadi 2 tahun pertama saya itu mengkaji dan juga membantu bersih-bersih lokasi-lokasi ini. Juga akhirnya kita rumuskan, kita pastikan bahwa dengan lokasi yang seperti ini, akhirnya saya pastikan saya harus bergerak untuk menanam dengan tanaman-tanaman tegaan-tegaan untuk kelestarian alam sekitar sini. Yang mendorong Pak Didik untuk istilah melakukan hal yang seperti ini, mungkin ini orang yang melihat itu adalah perbuatan yang konyol ya Pak Didik ya, kadang itu kan seperti itu. Maksudnya gini. Oh gendeng. Iya. Tapi Pak Didik bisa melakukan apa yang membuat Pak Didik itu tergerak untuk istilahnya untuk
reboisasi untuk menanam beberapa pohon atau beberapa jenis-jenis tanaman yang ada di hutan sini? Apa yang menggerakkan? Ya begini loh Om ya. Kalau ini kan ada mata rantainya dengan kehidupan masa muda saya dan masa sekarang, dari perkembangan zaman kok yang namanya tanaman-tanaman yang besar-besar di hutan ini kok semakin menipis satu itu. Dua, yang terkait dengan sumber mata air itu yang dulunya itu pinggir kali-kali, kalau kemarau mili terus, sekarang kok sudah semakin menyusut, bahkan nyaris habis. Ketiga, juga debit sumur yang di kampung-kampung itu setiap tahun permukaannya kok turun. Apa ini penyebabnya? Terus yang keempat, ini kan alur yang akhirnya sumber-sumber dari hutan ini masuknya kan ke waduk. Nah, waduk itu sebagai fungsinya itu penampung air yang untuk kebutuhan masyarakat. Coba bayangkan waduk sumber Kepul satu aja, itu kebutuhannya masyarakat sekecamatan Lengkong sampai bahkan Jati Kalian sana. Ya, itu dulu kalau kemarau itu selalu full terus. Apakah dalam melakukan hal yang seperti ini tidak ada dukungan dari misalnya Pemda? Ya, sementara ini tahu sama tahu gitu aja. Yang penting doanya. Ya, yang penting doanya. Berarti Pak Didi ini memang benar-benar dari hati nurani ingin melestarikan alam, ingin melestarikan istilahnya konservasi alam ya, itu ya, supaya alam ini berimbang ya. Mas saya. Apalagi kan seperti ini Om ya, untuk wilayah Nganjuk Utara khususnya ya. Om sendiri kan lebih tahu ya. Itu mulai Munung sampai Rejoso itu kan sudah ditetapkan sebagai suatu kawasan industri. Kalau kita tidak mulai sekarang bangun yang namanya keseimbangan alamnya, bagaimana Om? Menurut panjenengan? Jadi berarti jenengan sudah punya pemikiran ke depan bagaimana generasi kita ya. Nah itu ya. Saya mencoba kok mengetuk ya, gimana ya itu ya, kok mau mengajari enggak ya, sebenarnya gedok tular lah supaya nanti semuanya ikut mencintai alam. Nah, seperti itu loh, mumpung durung kasep. Ini sebenarnya layaknya Pak Didi ini dapat piagam Kalpataru ini. Karena gini Pak Didi, sementara ini yang akhir-akhir ini banyak orang yang dari individu-individu yang ataupun organisasi yang banyak merusak alam. Misalnya di Sumatera, di Sulawesi, bahkan di Jawa Timur sendiri, dari Dinas ESDM sendiri juga ditangkap karena diduga adanya istilahnya tentang hubungan tentang galian C itu, yang ilegal seperti itu. Nah, ternyata Pak Didi ini dari orang yang biasa, dari orang desa, tapi punya pemikiran yang jauh lebih saya kira itu lebih baik ya, jauh lebih bagus. Karena apa? Memikirkan tentang kelestarian alam. Ini yang perlu sebagai catatan saya, itu satu. Dan tambahan Om ya, ini dari pemikiran saya. Kalau kemajuan zaman, pemikiran kemajuan ke depan saya kira tidak bisa dibendung, yaitu sebagai suatu kita menuju kepada hajat hidup orang banyak, di mana teknologi juga harus tetap berkembang kan seperti itu. Masalah galian-galian itu sebenarnya kalau menurut saya yang penting tetap menjaga bagaimana kelestariannya, konservasinya, reklamasinya, apa itu namanya? Reklamasinya itu tetap jalankan ya. Ya khususnya saya kira para pengambil kebijakan lebih paham dengan dasar-dasar analisanya, pendidikannya beliau kan sudah paham sebenarnya ya. Cuma kan kadang-kadang mungkin ada yang rada ndablek mungkin menaik aturan-aturan yang lain itu ya dibayari lah pajak-pajak kayak gitu. Ben kanggo dandani alame mana kan seperti itu. Untuk reboisasi, untuk reklamasi kan seperti itu saja. Tapi saya yakin kalau pembangunan akan terus berkembang Om. Yang penting balance gitu loh. Balance. Oh iya Pak Didi. Terus sudah berapa Pak Didi? Sudah istilahnya yang ditanam Pak Didi ini berapa luasnya sudah?
Kalau luasannya terus kita akan menambah terus, Om. Iya, untuk Itu sementara ini yang untuk sudah sementara itu kalau kita hitung itu ya 50 lebih. 50 apa? Pinggir kali 50 hektar ya lebih. lebih ya. Itu kan di pinggir kali namanya KPS kalau bahasa hutannya ya, Iya. kawasan penyangga sungai itu ya. Iya. Itu sudah kita 4.000 pohon bambu, Iya. sama mangga 3.000, terus fikus 1.000. Fikus itu aren, fikus itu kayak beringin itu loh. Iya. Terus aren, terus buah-buah yang lain seperti kelengkeng, seperti apokat, juga yang lain-lainnya itu terus akan bertambah. Dan kita untuk yang akan datang sudah kita siapkan 120.000, kita tambah lagi 50.000, 170.000 pohon yang akan kita sambungkan nanti sampai waduk. Itu ditanam berapa hektar itu? Sekitar berapa hektar, Pak? Itu ya sekitar 250 sampai 300. 250 sampai 300 hektar ya, Pak? Iya. Nanti konsepnya bermitra dengan masyarakat. Bersama-sama masyarakatnya. Ya. Berarti Pak Didik ini sebagai inovator ya, inovasi untuk masyarakat di sekitar sini ya, untuk istilahnya juga menjaga keseimbangan alam. Ya kecok tular lah sifatnya. Makanya itu kan saya kan sudah bilang ini perlu dikasih piagam Kalpataru. Ini hatinya ibadah. Ya, kalau berkenan monggo ningali tanaman-tanaman. Oh iya. Kita tanam itu. Siapa Didik ya. Iya. Kita akan lanjutkan untuk melihat tanaman-tanaman apa saja yang sudah ditanam oleh Pak Didik di hutan ini sebagai konservasi alam yang ada di wilayah Lengkong. Siap. Monggo. Jadi kita ini gubuk saya, Om, ini. Oh iya. Base camp lah. Ini base campnya Pak Didik ya. Base camp gubuk saya. Oh iya. Nah ini mulai pinggir jalan ini sudah kepanjangan 3 km, 4 km ini pinggir-pinggir itu sudah kita kasih tanaman jangka panjang. Oh iya. Apa itu? Seperti ini, monggo. Nah, ini apokat. Seperti ini apokat. Yeah. Mangga, nangka. Yeah. Jambu. Ya, seperti ini. Iya. Kelengkeng. Nangka. Kelengkeng. Nangka, kelengkeng. Nangka. Terus jeruk. Macam-macam ya Pak Didik. Macam-macam. Ini pinggir jalan enggak. Di tengahnya juga sudah full seperti ini semuanya tanamannya. Jadi harapannya apa? Ini kan tanaman jangka pendek, menengah dan panjang. Yang dikatakan jangka panjang itu apa? Ya jeruk, ya nangka, ya jambu, ya kelengkeng seperti itu. Oh iya. Nah, itu di dalamnya itu apokat. Nah, gitu. Iya. Ke atas. Ya jangka pendeknya jagung. Berarti ini tumpang sari ya? Tumpang sari. Konsepnya tumpang sari ya. Dengan harapan ke depan 3-4 tahun ke depan seperti mangga, buah-buahan yang lain, kelengkeng, nangka, apokat itu akan tumbuh, akan menjadi hutan kembali, hutan buah. Jadi untuk keseimbangan hutan-hutan yang ada. Sip. Nah, seperti itu. Ini adalah potensi yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang tepatnya di Kecamatan Lengkong. Ini desanya Bangka ya? Merintis ya. Desanya Bangka. Ya sudah seperti ini. Ini juga tanaman kita. Iya. Ini apa namanya? Ini kayu putih. Kayu putih ya. Kita memang tidak kita tebang sebelum tanaman yang bawahnya itu seperti buah-buahan itu tinggi, jangan tebang dulu. Oh iya. Jadi kita nebang pohon oke lah, tapi sudah ada gantinya yang di bawahnya, gitu loh. Berkelanjutan gitu loh namanya. Iya. Nah, kami juga tidak kok nanam-nanam kok. Kami juga ingon-ingon, Om. Oh iya. Jadi nanti apa harapan kita ingon-ingon? Ya nanti tembeleknya, kotorannya untuk rabuknya. Oh iya. Tanaman-tanaman ini. Oh iya. Seperti itu. Ini berarti selain menanam beberapa pohon yang ada di sini, tapi Pak Didik juga peternak gitu ya? Ya, peternak ini untuk kita ambil nanti kotorannya untuk pupuk.
peternakan. Nah ini apokatnya kan sudah setinggi ini. Iya. Ini sudah berapa ribu pohon apokat ini? Kalau apokat baru 2.800, besok kita tambah 120.000 pohon. Iya. Siap-siap Pak Didik. Seluruh kecamatan Lengkong. Iya. Makanya kalau ini harus kita hijaukan nanti supaya tetap kembali sumber ini debitnya menambah terus gitu loh. Ya, seperti zaman muda saya. Oh ya, untuk menambah debit air ya Pak. Betul. Berarti harus ditanami bambu di pinggir-pinggirnya ya Pak. Ya, nanti kita manfaatkan di sini. Ini kan kita bikin bendungan kecil-kecil seperti ini, embung. Iya, embung. Nanti di sini kita bikin tanggal 15 kita bikin persemaian di sini. Tambahan untuk bibit-bibit yang akan kita buat menghijaukan untuk reboisasi. Ya, full mandiri gitu loh Pak. Full mandiri, oke, ya, siap. Full. Nah, ini yang tidak ada ya seperti ini. Sawo, ya. mangga, pokat. Ya ini namanya jambu kerampok. Artinya apa? Ini jangan siapapun jangan salah larang untuk nebang. Artinya dulu ini tempatnya kera. Kalau ada jambu kerampok itu berarti dulu sini habitatnya kera gitu loh. Seperti ini. Nah ini semak-semak ini dalamnya sudah kita kasih tanaman buah-buahan apa nangka, apokat, sawo sama apa namanya mangga. Itu nanti tinggal membersihkan semak-semak itu. Musim kemarau kita babat semaknya, tinggal tanaman pokok kita. Iya, sudah berapa hektar Pak itu yang ditanam? Yang di sini tak luasan sini sekitar yang sebelah selatan kali itu 7 hektar, yang sebelah utara itu ada 10 hektar. Iya. Akan kita kembangkan terus nanti sampai waduk sana. Oh, siap.